Simulasi rangkaian hukum ohm dengan software PHET. Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software PHET untuk kebutuhan simulasi rangkaian listrik. Di sini bisa dilihat kita menggunakan software menggunakan PHET. Ini dia berasal dari Universitas Colorado. Untuk alamat linknya sendiri itu di PHET. Nah, jadi bisa dipakai untuk berbagai macam pelajaran. Karena kita listrik, jadi menggunakan fisika pilihannya. Kemudian kita pilih ke bagian circuit construction yang DC. Nah, ini untuk tampilan selanjutnya. Nah, setelah masuk akan muncul dua tampilan seperti di sini. Nah, kita akan memilih yang lab untuk membuat sebuah simulasi rangkaian listrik kita. Nah, jadi ini tampilannya setelah kita mencet lab. Di bagian kiri ini, nah, ini adalah simbol-simbol atau komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan dalam membuat sebuah rangkaian listrik atau elektronika. Nah, terdapat berbagai macam komponen. Ini ada dua buah simbol, yang kiri itu untuk yang bergambar. Nah, kalau yang kanan itu untuk simbol yang biasa digunakan dalam gambar teknik. Nah, di bawahnya ada tombol zoom out dan zoom in, kemudian di sebelah kanan atas nah, kita coba untuk menggunakan beberapa komponen. Nah, yang sebelah kanan atas itu untuk menampilkan arus yang mengalir pada sebuah komponen tersebut. Nah, kita juga bisa melihat value atau nilai yang terdapat dalam sebuah komponen tersebut. Itu terletak pada di kolom kanan atas. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat dua alat ukur, yaitu voltmeter dan ampermeter, yang bisa kita gunakan untuk mengukur rangkaian yang telah kita buat. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah rangkaian hukum ohm. Jadi kita akan mulai untuk mencari beberapa komponen yang akan kita butuhkan. Oke, komponen yang pertama yang kita gunakan adalah sebuah resistor. Jadi kita tarik dari tabel yang sebelah kiri ke tengah-tengah layar. Kemudian ada alat ukur, yaitu ampermeter. Jadi ampermeter yang kita gunakan di sini itu langsung terhubung ke dalam rangkaiannya. Kemudian ada saklar. Nah, setelah kita jajarkan, lalu ada sumber, itu baterai. Kemudian setelah itu kita gunakan kabel atau wire untuk menghubungkan semua komponen tersebut untuk menjadi sebuah rangkaian. Kita ambil satu persatu, kemudian kita sambungkan antara ujung kabel ke ujung-ujung komponennya. Tanda sebuah komponen terhadap kabel saat menyambung satu sama lain itu bisa dilihat dari yang bulat itu, yang lingkaran itu. Nah, kalau terlihat berwarna abu-abu, itu tandanya sudah menyatu atau sudah tersambung antara ujung kabel atau dengan ujung komponen. Nah, baik, ini sudah selesai. Kita susun sebuah rangkaian sederhana yang menggunakan beberapa komponen. Kemudian kita taruh sebuah alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan. Jadi ada dua buah probe yang kita akan ukur. Sebelumnya kita ubah dulu tahanan pada sebuah resistornya. Kita ubah menjadi 100 ohm dan sumbernya kita ubah menjadi 3 volt.
Nah, kemudian kita hubungkan voltmeter kedua probe. Jika sudah, kita tekan saklara, kemudian akan muncul nilai pada ampermeter dan voltmeter. Pada ampermeter tertera 0,03 ampere dan pada voltmeter tertera 3 volt. Oke, jadi nilai 3 volt pada tegangan ini didapat dari hukum Ohm, yaitu hukumnya sendiri 3 volt V sama dengan I dikali R. Dimana di sini I-nya itu arusnya 0,03 ampere dan tahanan resistornya itu 100 ampere. Jadi jika dikali maka hasilnya tetap sama, yaitu 3 volt. Nah, jika kita ubah ke 9 volt maka arusnya juga akan berubah. Jika kita ubah tahanan pada resistor maka akan berubah arusnya. Kita bisa mengganti tahanan pada resistor, jadi bisa dilihat pada layar, itu akan mengubah tampilan dari warna gelang pada resistornya. Mungkin itu saja, terima kasih.